Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Halo guys, perkenalkan nama saya Safiana Disomargo dan teman saya Estafiona Bertindau. Saya Yudhita Gula, saya Raja Manoro. Di sini kami dari kelompok 8. Kami akan memberikan beberapa tutorial mengenai seputar mikrotik. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk merakitnya yaitu sebuah mikrotik. Lalu ini namanya WiFi yang bermerek Tenda. Lalu tentunya kita menggunakan kabel. Di sini kabelnya akan kami rakit ya. Lalu charger daripada mikrotik, lalu charger dari WiFi ini. Jangan lupa tampil untuk kabelan dan juga dua buah konektor untuk kabelnya nanti. Saya akan merakit kabel TV. Berikan warnanya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, coklat. Di sini kita akan meratakan kabel setelah kita urutkan warnanya. Setelah rata seperti ini, kita akan meratakannya menggunakan tang krimping. Setelah kita ratakan, kita akan memasukkannya ke dalam konektor RJ 5. Kemudian kita akan mentangkannya. Setelah sudah kita tang, maka akan terkunci seperti ini. Setelah di sisi lain kabel, setelah akan jadi, maka akan seperti ini. Kami akan memasang kabel TV dan mikrotik port 2 PC. Ya. Lalu kabel ini ke PC-nya, masukkannya ke sini. Sudah selesai. Lalu kabel internetnya ke port 1. Lalu setelah kita masukkan kabel internet ke mikrotik, lalu kita charger. Setelah kita charger, lalu lampu 1, lampu 2 hidup, itu tandanya berhasil. Kita akan memasang ini merek Tenda dari port 2 ke mikrotik port 5. Lalu kita mencarikan WiFi-nya. Kita carikan maka lampunya akan hidup. Begini ini. Yang pertama sekali kita buka yaitu menu Winbox, kita klik run, lalu di sini ada mikrotik, lalu kita klik connect. Nah, tampilannya seperti ini. Kita atur untuk pertama kali yaitu identity, kita ganti menjadi nama untuk mikrotik kita, lalu tanggal dan waktunya. Di bulannya itu kita tulis dia dalam bahasa Inggris ya teman-teman, contohnya Oktober OCT. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface. Nah, di interface ini kita gantikan untuk yang header 1 kita ganti menjadi internet, kita apply OK. Yang header 2 kita ganti menjadi lokal.
Nah, apply oke, dan yang Ether 5 kita ganti menjadi WiFi ya teman-teman. Ini sesuai dengan kabel yang kita pasangkan di mikrotik tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu IP, kita klik address, lalu kita klik tanda plus, lalu kita isi addressnya menjadi 192.168.10.1/24, lalu di interface-nya kita klik yang bagian kanan itu, lalu kita pilih internet, lalu kita apply dan oke. Kita klik tanda plus lagi, kita isikan 192.168.20.1/24, lalu interface-nya kita arahkan menjadi lokal, lalu apply dan oke. Selanjutnya kita klik tanda plus lagi, kita ketik 192.168.2.1/24, lalu interface-nya kita ganti menjadi WiFi, apply dan oke kan kembali. Selanjutnya kita buka menu IP lagi, lalu kita klik submenu client, lalu kita klik tanda plus, lalu kita arahkan menjadi internet, lalu apply oke sampai ada tulisan bound ya teman-teman. Kita masuk ke menu IP, lalu kita klik DHCP server. Nah, lalu kita klik yang DHCP setup, kita arahkan ke lokal, lalu kita klik next. Next. Nah, 254-nya itu kita ganti menjadi 100 ya teman-teman. Lalu duanya kita ganti menjadi 3, lalu next dan oke sampai ada tulisan successfully. Selanjutnya dari IP juga kita masuk ke menu DNS setting. Nah, di servernya ini kita ketikkan 8.8.8.8 atau 8-nya sebanyak 4 kali, lalu kita centengkan yang allow, lalu apply dan oke. Selanjutnya kita buka lagi, klik menu IP, lalu kita cari firewall. Nah, di NAT-nya ini kita klik tanda plus, lalu di generalnya ini yang out interface paling atas kita ganti menjadi internet ya teman-teman. Di actionnya kita ganti menjadi masquerade, lalu kita apply dan kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu new routes di IP juga ya guys. Kita ketikkan gateway-nya menjadi 192.168.1.1 lalu apply dan oke. Selanjutnya kita akan menguji apakah mikrotik kita berfungsi internetnya dengan cara kita klik new terminal, lalu kita ketikkan ping 192.168.1.1 lalu kita enter. Dia tampilannya harus seperti yang pada video ya teman-teman, tidak boleh dia itu time out statusnya. Nah, kalau sudah begini berarti kemungkinan besar dan memang dipastikan mikrotik kita berhasil. Aduh, ada agak sedikit ngeblur nih guys videonya, tapi percayalah ini langkah yang tepat. Selanjutnya kita beralih ke control panel, kita klik network and sharing center, lalu kita klik network and sharing adapter. Nah, di sini kita lihat ya guys detailsnya itu bahwa gateway yang kita pasangkan sudah sangat sesuai dengan status internet yang tersedia di network and sharing center ini. Nah, berarti memang internetnya tersambung ya guys ke komputer ini, karena dia sudah sangat sesuai sekali gateway-nya. Beralih kita mengujinya ke Chrome, kita masuk ke website, kita Chrome, lalu kita ketikkan contohnya YouTube. Nah, berarti internetnya berjalan dengan baik ya teman-teman di mikrotik ini. Berarti setting mikrotik kita berjalan dengan mulus. Selanjutnya kita masuk lagi ke menu Winbox. Nah, di sini kita klikkan
maksud saya ke Chrome lagi, kita klikkan speed test. Di sini kita akan menguji seberapa kencang kecepatan internet kita. Nah, di sini dia full ya guys kecepatan internet kita. Nah, ini akan kita bagi menjadi kurang dari 1 M agar dia tidak berlebihan seperti ini ya teman-teman. Untuk membaginya kita buka QList, lalu kita klik tanda plus. Nah, di sini itu burst-nya kita ganti menjadi 1 M, burst limitnya 1 M, burst resort-nya juga 1 M. Nah, di burst time-nya ini kita ganti menjadi 5, begitu juga dengan yang sampingnya teman-teman. Selanjutnya yang target itu kan ada tanda panah ke bawah, itu kita klik lalu kita ganti menjadi either lokal. Nah, setelah tampilannya begini kita apply dan oke. Selanjutnya kita kembali ke Chrome untuk menguji kembali kecepatan internet di dalam media kita ini, yaitu dengan cara mengunjungi website speed test. Website speed test ini digunakan untuk menguji seberapa cepat koneksi internet kita. Contohnya di dalam komputer ini kita uji. Nah, di sini sudah sangat jelas ya teman-teman bahwa koneksi internetnya kurang dari 1 Mbps, dimana ini sangat penting dibagi agar tidak terlalu boros dalam penggunaan data ya teman-teman. Jadi harus kita bagi. Nah, selanjutnya kita membuat hotspot ya teman-teman. Hotspot ini dibuat untuk membagikan internet yang ada ke device-device atau ke perangkat-perangkat lain, sehingga perangkat lain yang tidak memiliki koneksi internet dengan adanya hotspot, perangkat itu bisa terkoneksi ke internet. Bagaimana caranya? Yuk simak penjelasannya. Pertama kita masuk ke menu IP, lalu kita cari submenu hotspot, lalu kita klik tanda plus, lalu di sini kita klik di DHCP setup, kita klik next. Nah, di sini non ya, tolong teman-teman perhatiin sampai mana batas-batas nextnya ya, agar tidak mengulang jika salah. Nah, next. Di sini kita ketikkan 8.8.8.8 ya teman-teman, atau 8-nya 4 kali. Lalu kita ketikkan next lagi. Nah, di DNS-nya ini, DNS servernya ini kita ketikkan www saya kasih contoh yaitu YPKMA namanya gitu ya teman-teman. Lalu kita klik next, lalu sampai di tampilan seperti ini. Nah, di the name of local ini kita ketikkan hotspot ya. Di sini opsional, kalian mau pilih kalian mau ketik apa. Di sini kami membuat hotspot SMK. Nah, di bawahnya itu yaitu password. Terserah kita mau kita buat password apapun itu, yang penting kita mengingatnya. Lalu kita klik next. Nah, sampai ada tulisan successfully ya teman-teman.
Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengikuti video yang telah kami paparkan ini ya. Di sini kita centang yang HTTP-nya sama yang cookies itu kita centang. Lalu yang HTTPS yang cookie tadi dibatal centangkan ya teman-teman, di unserved. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali yang biru itu ya teman-teman. Di sini sudah kami paparkan langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan. Nah, dia tampilannya begini ya teman-teman. Servernya itu hotspot 1 yang sudah kita ketikkan tadi, dan nama hotspotnya yaitu hotspot SMK. Nah, di sini dan passwordnya sudah sesuai jelas dengan yang kita atur di hotspot setup tadi ya. Setelah selesai men-setting hotspot dari Mikrotik dari Winbox tersebut, kita beralih ke handphone karena kita akan mencoba ya. Kita bisa mencobanya di handphone ataupun di komputer atau laptop yang kita punya. Kita buka Chrome, lalu kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.0.1. Intinya kita harus mengingat beberapa yang kita buat tadi. Selanjutnya kita isikan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.2.2. Nah, di subnet max-nya ini seperti biasa yaitu 255.255.255 dan .0. Gerbang bawahnya itu yaitu gateway ya teman-teman. Gateway-nya yang kita pakai, yang kita setting di Mikrotik yang di dalam Winbox tersebut yaitu 192.168.2.1. Nah, di DNS pilihannya itu ya 8.8.8. 8-nya 4 kali ya teman-teman. Nah, di DNS alternatifnya ini dia 8.8.4.4. Di sini sudah saya paparkan ya guys di websitenya. Teman-teman bisa melihat dan menjadikan contoh. Setelah namanya kita isi, kita klik OK. Nah, lalu kita klik OK dan di sini tersambung ya teman-teman, sudah dicentang hijaukan dan kita masuk ke website di mana kita bisa mengatur WiFi yang kita buat ini ya, atau hotspot yang kita buat. Dalam artian lain, kita sudah tersambung ke internet yang telah kita buat. Nah, di sini kita sudah terkoneksi ya ke hotspot atau WiFi yang kita buat tadi yang namanya itu hotspot kelompok 8. Di sini kenapa saya putuskan koneksinya, karena itu saya ingin merefresh agar WiFi di HP saya itu tersambung ke hotspot yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita selanjutnya itu kita ke Chrome. Nah, di sini kita bisa mengatur siapa yang bisa memakai WiFi kita ini ya teman-teman. Ini contohnya. Nah, berikut merupakan detailsnya.
Lalu di sini kita bisa meng-ACC atau mengizinkan atau tidak izinkan sebuah perangkat itu untuk menggunakan WiFi kita. Di sini ada perangkat Oppo A1K. Saya tidak memperbolehkan dia memakai WiFi saya, dan nyatanya WiFi ini tidak bisa digunakan oleh device atau perangkat tersebut. Selanjutnya kita tes kembali, kita uji kembali, kita buka YouTube. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa tersambung ya teman-teman internetnya ke YouTube. Jadi kita bisa mengakses internet, berarti hotspot atau WiFi yang kita buat ini berhasil ya. Teman-teman bisa lihat nama WiFi yang saya gunakan itu hotspot kelompok 8, bukan settingan dari WiFi lainnya. Selanjutnya yaitu cara memblokir website di dalam sebuah komputer. Ini kita buat tujuannya untuk membuat komputer kita tidak dapat mengakses situs tertentu ya. Biasanya ini digunakan untuk para penyewaan device atau komputer gitu. Jadi ini diperlukan agar para pengguna tidak bisa mengakses sebuah website sesuka hatinya. Di sini saya contohkan atau kami contohkan bahwa kami akan memblokir sebuah website yaitu Shopee. Ini hanya contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya di aplikasi lain. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, firewall, dan kita klik tanda plus. Lalu kita ketikkan apa yang ingin kita blokir seperti yang sudah saya paparkan di video tersebut ya teman-teman. Selanjutnya di filter rules ini paling bawah yang ada tulisan drop itu kita klik. Lalu di sini jangan lupa untuk actionnya itu kita pilih drop ya teman-teman, lalu apply dan oke. Nah, di sini saya buka contohnya situs Tokopedia bisa kita buka, lalu kita buka Shopee ya. Tadi sudah kita buka Shopee dan berhasil. Nah, sekarang kan sudah kita blokir. Teman-teman bisa lihat bahwa situs Shopee tidak bisa lagi dijangkau karena sudah kita blokir sebelumnya di Winbox tersebut. Berarti pemblokiran kita berhasil ya teman-teman. Sekian video dari kami. Apabila terdapat ketidakjelasan atau kesalahan kami memohon maaf, dan semoga video kami ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sampai jumpa dan